Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baik. Untuk materi kita sebelum UTS, kemarin ada kendala di sesi 6 ya. Sesi 6 itu ternyata versi DAT-nya itu nggak cocok gitu ya. Jadi dia um, DAT yang versi 3 ke atas itu dia butuh apa? Ada blokir script itu null safety. Jadi kalau misalnya pakai script yang lama itu jadi error, banyak muncul error ya. Nah sebenarnya mungkin saya yang salah kasih awalan nih karena saya pikir materi ini kan sambungan dari materi pemrograman mobile sebelumnya ya. Di program mobile sebelumnya saya sudah kasih file versi Dart atau Flutter-nya, lalu proses instalasinya itu sama, jadi standar. Karena materi ini dulu adalah lanjutan dari materi semester sebelumnya, jadi di materi ini saya nggak ulang lagi, mungkin itu kesalahan saya. Jadi ada beberapa yang nggak bisa jalan ya, kalau pakai versi DAT yang terbaru, yang versi 3. Nah, mungkin di semester lalu sudah pernah belajar program mobile juga dengan Flutter ya. Nah, DAT-nya nggak sama, jadi pas skripnya kita gunakan itu jadi nggak cocok gitu. Nah, untuk atasinnya, mungkin saya akan share eh, file apa materi yang untuk instalasi yang semester yang lalu ya. Jadi harus sama versi datnya biar jadi nggak apa nggak di apa di materi yang sekarang dia bisa jalan aplikasinya. Sebentar saya share ya. Ada di bagian instalasi sebentar. Jadi nanti harus disalin ini dengan misalnya siapa tuh dia otomatis konfigurasi dan penulisan skripnya beda. Ini coba saya share yang baru ya. Sebentar. Share screen. Share. Ini dari saya geraman mobile untuk versi Flutter-nya kita gunakan yang ini. Mungkin karena kemarin dosennya beda ya. Jadi mungkin nanti coba kalau yang DAT-nya nggak sesuai, gunakan DAT yang dari file saya ini ya. Ini yang versi DAT-nya 2.18 kalau nggak salah. Versi 2.18. Flutter-nya yang 3.17 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat di sini ada. Nah ini 3.31. Flutter Windows yang 3.31 ya. Yang versi stable-nya. Nah ini ada link source-nya. Tinggal diklik link source-nya untuk ke download kali ini. Jadi awalan kita untuk instalasi Flutter-nya gunakan versi yang sama ya. Ini. Jadi klik nanti eh, nah, ini dari ini yang 3.1 atau dari bisa download ini istilahnya ada di eh, modul tadi. Tinggal diketik. Jadi kalau ngikutin ini pasti file-file
eh, script game-game yang sudah saya share itu di setiap sesi dia akan jalan. Ya mungkin ini kelemahan dari ini ya karena perubahan mendasar di Flutter itu di Dart versi 3 itu sudah null safety jadi nggak boleh ada eh, script yang aman. Itu jadi banyak perubahan. Akhirnya aplikasi nggak jalan sama sekali. Nah ini kendala hampir semua developer di Flutter gitu. Begitu dia peningkatan ke versi Dart yang terbaru itu hampir banyak sekali perubahan dalam bentuk script asalnya. Dan itu sangat mendasar sekali ya. Itu sangat repot sekali ya. Apalagi pemula. Itu juga kita harus naikin turun dulu versi Dartnya untuk yang sesuai. Nah kalau nggak sesuai ya terus aja error. Oke. Untuk filenya nanti di-share kemana? Baik, filenya saya share Pak Isam ya sebentar. Filenya saya taruh di mana ya enaknya ya? Di GCR aja ya. Saya taruh di GCR. GCR sebentar. Saya buka GCR-nya. Share GCR-nya tadi ada di mana ya? Bukan. Eh, Oke, saya taruh di sesi 6 aja ya. Atau di sesi pertama ya, mendingan. Di sini aja ya, di pengenalan materi ya, di paling bawah gitu ya. Saya taruh di sini. Jadi, Di tugas kelima aja Pak. Di tugas kelima aja Pak. Soalnya mau mulai masalah null safety itu sebenarnya dari tugas kelima Pak. tugas kelima ya. Oke, di tugas kelima ya, saya taruh di materi 5 kali ini. Materi 5, orbit, saya tambahkan tadi pemrograman mobile. Instalasi main versi. Ya, saya taruh di sesi 5 ya, di bawah. Eh, Modul sesi 5. Ini ada sesi 3 kemarin sebenarnya, di materi sebelumnya. Nggak apa-apa ya, tinggal dicoba aja nanti dibuka. Oke, simpan. Tinggal dibuka. Nah, ini server source-nya ada. Tinggal diklik saja nanti ngikutin downloadan ini. Tampilannya seperti ini sama, tinggal diikutin saja. Oke. Kalau yang sudah install Git-nya sudah, Android-nya sudah, Studio sudah, Visual Code-nya sudah, tinggal Flutter-nya aja. Nanti paling Flutter-nya diganti. Kalau yang sudah ada, biasanya kan kita kan ada tempat source-nya ya. Source-nya untuk naruh Flutter itu kan ada folder yang kita taruh. Mana ya source Flutter? Kita cari di bagian Git.
Nah, ini install Flutter SDK-nya. Setelah kita download kan kita ekstrak tuh. Nah, nanti ada folder Flutter-nya kita copy. Kalau saya taruh di C folder SRC ya. C SRC karena saran dari apa webnya Flutter taruh di folder ini gitu. Tapi sebenarnya nama foldernya beda sih nggak masalah. Taruh di situ lalu di setting path-nya. Jadi di path-nya di environment-nya diarahkan ke eh, folder Flutter-nya. Environment nanti di bagian path Windows-nya, lalu new di sini, lalu tulis nama file apa folder Flutter tadi. Saya kan taruh di C src Flutter bin gitu ya. Ada bin, tambahkan bin, file binary-nya di situ. Nah, kalau misalnya tempatnya berbeda, ya ganti aja namanya sesuai dengan tempat Flutter itu taruh di mana. Sampai sini bisa ya. Kalau ini cuma pindahin tempatnya aja sih, path-nya itu supaya bisa dikenalin nanti. Nanti kalau sudah dites aja dengan Flutter Docker, nanti dia akan muncul versinya. Ini, ini versi Flutter-nya 3.3.1. Kalau nggak salah versi datanya ini 2.18. Kalau nggak salah. 2.18 ya benar kalau saya cek. Jadi saya lupa pas. Sebentar. Ya versi 2.18. Flutter-nya. Ntar saya coba tunjukkan ya di Visual Studio-nya. Oke, sebentar. Oke, kalau dari sini sudah pasang, Flutter-nya sudah. Nanti biasanya karena kemarin beda beda versi Flutter, kita buat Flutter dari baru ya, create baru lagi, create file baru lagi, baru kita isi script yang sesuai dengan di buku apa modul ini gitu ya, di modul ini. Jadi bikin create baru, jangan pakai file yang create yang sudah lama gitu ya, pasti error dia. Oke. Nah, ini contohnya yang sudah saya jalankan. Mana tadi? Sebentar. Stop. Share. Ini puzzle. Nah, sesi 6 ini kalau salah yang sudah saya coba kemarin. Sesi 6 di, di versi datanya ini nih dia. 2.18 ya. Ini sehingga 2.18. Jadi versi-versi yang di bawah 3 nih. Kalau di atas 3 tuh udah null safety. Jadi eh, banyak scriptnya yang perlu diperbarui dia. Dan selain script juga ini terpengaruh di sini nih, di nanti di eh, package-nya. Ini kan kita kan pakai package-package dari luar kan, kayak image-nya, carousel, wordset-nya ini. Kalau kita cek di versi masing-masing ini, contoh-contoh, misalnya kita cari carouselnya ya. Slider ini kalau kita cek di webnya, share screen di PubDev, ini ini kan package yang sudah disiapkan oleh eh, Flutter untuk kita gunakan ya. Contohnya carousel ini kan ada versinya dia. Ada versinya. Nah, ini kita cek versi di sini. Versi terakhir itu 4.21. Dia sudah pakai null safety. Jadi
dia perlu pakai DAT versi 3 gitu ya. Dia minimal DAT-nya dua versi 11 ya, 2.11 ya. Sini ada nih. Ini 4.21 gitu ya. Kadang-kadang kalau udah null safety jadi masalah. Jadi dia kemarin awalnya itu dia yang bukan null safety nih ya. Yang versi 3 ke bawah nih. Jadi kita sesuaikan dari apa kebutuhan package yang kita mau pakai. Jadi kalau kita upgrade ke versi yang dark null safety, otomatis package carousel ini kita juga harus naikkan gitu ya versinya supaya dia jalan gitu ya. Tentunya nanti ada perubahan-perubahan script tambahan gitu ya di script Flutter-nya. Nah ini yang bikin programmer tuh agak crowded ya kalau saya bilang. Begitu ada perubahan ini naik tingkat, banyak sekali perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi sebaiknya sih kalau udah bikin aplikasi yang sudah running well gitu ya, udah di versi yang lama, ya sudah versi lama aja dulu gitu ya. Kecuali emang benar-benar mau di-up nih yang ke baru gitu, karena ada kebutuhan yang emang harus diakomodir ya. Mau nggak mau kita naikin, ikutin gitu ya. Cuman ya tentunya effortnya lebih tinggi dibandingkan kita pas stay aja pakai versi yang awal gitu ya, yang sebelum perubahan. Nih kalau kita cek tadi versi carouselnya berapa tadi? Carouselnya tuh versi ini versi 3 ya, 300 nih. Masih dia eh, belum null safety ya, versi terakhirnya. Tapi kalau kita naikkan ke versi 4 ini kan error dia jadinya nanti. Jadi dia harus sesuai nih. Jadi versi-versi ini menentukan juga dari versi DAT yang kita gunakan. Jadi kita upgrade DAT-nya, ini otomatis minta di-upgrade juga ini versi-versi setiap package yang ada. Nah itu kan bikin repot ya. Nah, selain dia di-update, nanti script-nya juga di-update. Jadi panjang banget itu nanti eh, proses perubahannya. Mendingan ya kita turunkan aja versi datnya sesuai dengan awal pembuatan gitu. Nah ini versi datnya adalah yang 2.18. Maka tinggal ikutin yang 2.18. Oke. Kebetulan tadi udah saya coba nih ya, sudah running. Tadi bentuk hasilnya apa ya? Bentar, kita cek. Saat share. Ini ya, saya clear. Nggak mau ya. Hubungan apakah ini? Coba kita cek. Caranya kita stop dulu. Oh, kita runningnya sebentar gimana datnya Inilah kan ya.
Share screen, share. Nah, ini hasilnya gitu kan. Ini bisa kita atur berapa potong gitu ya bagiannya. Bisa kita potong 4 gitu ya. Generate. Nah, 4 kali 4 ada 16 bagian. Jadi puzzle-nya bisa digeser-geser. Gitu ya. Nah, sumber apa kode ini bisa dilihat di maaf di sebentar, share. Di materi ya tadi Cam 6 saya kasih di Cam 6. Nah, terus kelas dan Cam 6. Nah, ini slide-nya ada di bawah ya. Jadi sebenarnya game ini sudah ada di YouTube ya. Saya cuma mengambil saja. Ada link di bawah nih. Sumber kode dapat dilihat pada ini gitu ya. Tinggal diklik. Nah, ini ada Six Studio ya. Jadi kalau kurang jelas bisa lihat di sini tuh ya. Proses pembentukannya, tahapan-tahapannya, kemudian dia ada source code-nya juga di lainnya kalau kita diklik. Ini ada source code-nya di GitHub. GitLab. Oke, jadi di sini. Nah, ini dia. Ini set puzzle dart ini. Nah, dari sini kemarin saya olah lalu dibuat modul gitu ya. Bisa pisah. Jadi sebenarnya inspirasi untuk buat aplikasi atau buat game atau segala macam sebenarnya banyak. Jadi tinggal kita pandai-pandai combine aja terus lihat kebutuhan. Jadi kita lihat kebutuhan kita apa, lihat apa yang sudah ada di yang orang sudah buat gitu kan, share, lalu kita tinggal modifikasi aja nggak terlalu banyak gitu. Ini cara belajar yang paling cepat gitu ya. Oke, ada slide-nya. Nah, ini tugas kelompok. Sebenarnya kalau saya katakan tugas juga bukan tugas ya. Kalau tugas itu kan dikerjakan bisa berhari-hari ya. Cuman kita sudah apa template-nya sudah ada, kodenya sudah ada, jalankan. Itu kan bagian dari latihan. Setelah itu cuman ngecek nih kita satu tes kecil ya kalau misalnya itu udah jalan programnya ganti objek gambar dengan gambar yang bebas gitu ya. Jadi kan gambar yang dia bawaannya dia kan gambarnya gambar macan gitu ya. Cuman ganti gambar gimana sih kalau ganti gambar kan sebenarnya sederhana ya. Kalau kemarin sudah belajar dasar pemrograman untuk Flutter itu kan di bagian PubSpec itu kan ada link gambarnya ya. Gambarnya itu ada di bagian ini kan. Di bagian PubSpec YAML mana ya? Nah, ini kan ada gambar. Nah, ini dia. Ini. Ini sebenarnya salah nih. Kelebihan ini harusnya dihapus ini ya. Ini kelebihan saya waktu itu ngopi.
harusnya dihapus. Nah, ini image logo PNG gitu ya. Berarti ada folder image dengan file logo titik PNG. Tinggal ganti aja gambar logo titik PNG ini. Langsung ganti namanya boleh. Berarti atau gambarnya aja yang diganti. Ini kalau kita lihat di filenya itu sini source code-nya. Nah, kita bikin folder image namanya ini. Biasanya folder image belum ada ya. Kita mau kasih nama image boleh, mau kasih nama gambar boleh, terserah ya. Itu yang penting kita tahu namanya apa, lalu di dalam image kita kasih nama logo PNG. Namanya juga bebas gitu. Nah, ini kan ada gambar ya. Saya gambar angsa tadi, kalau itu gambar apa, harimau. Tinggal disesuaikan aja gambarnya ganti. Nah, kalau ininya kita ganti otomatis gambarnya diganti otomatis nanti dalam aplikasi juga berubah gitu. Nah, ini di web specs. Yang terakhir image ini ya. PNG. Sampai sini ada pertanyaan? Abang ya? Pokoknya intinya ada apa? Coba dikerjakan ide-idenya yang didapat itu logika-logikanya idenya oh ternyata ada pola slide misalnya, ada yang acak misalnya, terus ada lagi misalnya tebak gitu ya. Model-model kayak gitu, oh ini bisa dikombinasikan nggak nanti jadi satu game yang berkesinambungan gitu ya. Jadi kadar gamenya itu jadi asik gitu ya. Jadi jangan buat satu bagian tapi bisa level satu, level 2, level 3 gitu ya. Jadi pemecahannya makin makin tinggi levelnya makin sulit gitu ya. Nah, itu kreativitas kita tuh untuk apa? Memodifikasi dari game yang sudah ada menjadi layak gitu istilahnya untuk dilatihkan untuk pelajaran edukasi anak gitu ya di UTS nanti dibuat seperti itu. Jadi bisa apa? Meniru dari materi-materi yang sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Chat, ada di chat. Insya Allah Pak ya, Pak Isam ya terima kasih. Kemarin Pak Isam yang di grup yang nanyakan itu ya versi datnya nggak cocok gitu ya. Itu ya maaf tadi saya bilang saya katakan saya yang salah. Saya pikir karena ini berlanjut kalau yang di apa di angkatan sebelumnya itu kan lanjut. Jadi setelah semester sebelumnya belajar pemrograman game, pemrograman mobile, lalu belajar pemrograman game. Jadi udah pakai instalasinya pakai yang sama gitu. Jadi nggak saya ajarkan lagi di pemrograman game. Ya, ternyata saya lupa itu ya kemarin itu ternyata karena beda dosen, beda materi, jadi penggunaan versi datnya agak kesulitan. Tapi nggak apa-apa sebenarnya untuk latihan juga kita jadi tahu, oh ternyata walaupun skripnya kita udah pegang, versi datnya nggak sesuai, ternyata oh bisa error banyak sekali ya muncul merah itu juga satu temuan tuh. Jadi ternyata banyak hal ya di programming itu yang nggak semudah copy paste gitu. Banyak banget penyesuaian yang harus kita ikutin. Itu juga sama tuh kalau kita sudah pakai DAT yang versinya misalnya versi 3.1 gitu ya kita pakai. Terus kita turunin tuh kita downgrade ke versi yang lebih kecil, ke versi 2.18, 2.19 misalnya kita pakai. Itu script yang kita udah bangun yang di versi 3.1 tadi, kita turunin error juga dia nggak mau jalan lagi gitu. Bahkan kita harus bikin new baru lagi gitu ya scriptnya. Jadi ya itu apa tingkat kesulitannya tinggi, tentunya harga programmer di bidang mobile juga lebih tinggi ya. Karena nggak semua orang kalau dia nggak continue, nggak ngikutin perkembangan, dia sulit banget untuk adaptasi gitu ya, perubahan. Jadi maaf kita katakan saya bikin aplikasi itu tahun lalu ya tahun 2022, 2022, 2022, 2023. Terus di aplikasi ini dipakai tahun 2004, 2024 error gitu ya. Karena ternyata versinya berubah gitu. Jadi di perusahaan walaupun udah kita kasih program source code gitu ya, kita kasih ke perusahaannya nih udah dipegang, orang berikutnya yang melanjutkan kalau dia benar-benar nggak benar-benar paham tentang aplikasi tersebut, ya nggak bisa jalan juga gitu. Itu juga jadi nilai jual sebenarnya terikat di kitanya.
kita akan dipakai terus lah istilahnya kalau ketik saya bilang nggak bisa sembarangan diganti gitu ya karena perubahannya juga harus diikutin gitu. Saya juga pernah pakai aplikasi dulu pakai Windows XP gitu ya, Windows XP, Windows 7 gitu ya. Itu pas kita upgrade sistem operasinya lebih tinggi, aplikasi itu nggak jalan, error. Mau nggak mau kita aplikasinya kita harus upgrade lagi. Nah, akhirnya aplikasi yang sama, fiturnya sama, terus apa fungsinya sama gitu ya, tetap harus disesuaikan lagi yang baru. Artinya kan tambah job gitu ya. Jadi kalau kita kontrak program, walaupun kita udah kasih semuanya, karena dia upgrade software baru semua di perusahaan tersebut, dia dipanggil kita lagi. Ini Pak, nggak jalan gitu kan, tolong diperbarui lagi supaya sesuai dengan sistem operasi yang baru. Nah, jadi kan nyambung terus tuh rezekinya kalau saya bilang gitu. Jadi sulit di kita, tapi sebenarnya itu jadi rezekinya jadi panjang kalau saya bilang. Makanya belajarnya nggak berhenti-berhenti kalau IT itu. Nggak bisa dikatakan walaupun sudah apa lulus duluan gitu ya. Saya mungkin sudah lulus duluan dibanding teman-teman ini semua gitu. Kemampuan kita itu sebenarnya sama aja. Karena kita harus belajar juga dengan perubahan yang baru gitu. Jadi apa ya? Nggak ada yang istilah senior kalau di apa di IT programming ya. Mungkin secara logika oke, tapi secara script ya kita harus menyesuaikan lagi yang baru penulisannya, aturan-aturannya gitu. Oke, itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau dialog silakan, ada yang mau curhat. Udah jam sore ya, sama-sama jam sisa nih, energi sisa. Kita belajar, ya apalagi yang bekerja, kelas karyawan rata-rata, Pak udah di jalan, Pak udah lagi sambil kerja, segala macam ya. Kita saling maklumin aja ya. Yang penting prosesnya berjalan, diikutin, tahap demi tahap gitu ya. Jangan sampai ditinggalin gitu ya. Kalau dosen, rata-rata kampus kita sih fleksibel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, Pak, belum bisa ngumpulin tugas, itu pun nggak masalah. Dan tugas setiap dosen itu juga ada ukurannya ya. Jadi ada dosen yang memberikan tugas itu jarang-jarang, misalnya dalam satu semester hanya 2 kali gitu ya. Pasti tugasnya agak berat gitu ya. Makanya jarang-jarang gitu. Tapi ada tugas dosen yang hampir tiap kali pertemuan tugas sebenarnya bukan tugas sih latihan gitu ya, latihan untuk mengulang atau untuk lebih memahami materi itu biasanya dikerjakan sebentar ya, 10-20 menit juga selesai gitu. Itu sebenarnya untuk memantapkan gitu ya. Dan itu keuntungannya adalah kalau tugas itu kan nanti kalau di mata kuliah praktek itu kan 40%, nilainya 40%. Dibandingkan UTS itu lebih tinggi di eh, tugasnya. Nah, kalau tugasnya itu banyak kecil-kecil, kalau kita nggak ngerjain satu misalnya atau nilainya kurang di satu tugas, nggak terlalu pengaruh gitu ya. Dibandingkan cuman ada 2 tugas misalnya, satu nggak ngerjain, kita udah kehilangan poin 50%, habis gitu ya. Itu sih eh, strateginya juga ya. Jadi jangan terlalu senang juga kalau dosen ngasih tugasnya sedikit. Karena berarti poinnya kan 40% kalau sampai kita nggak ngerjain atau misalnya nggak maksimal di satu tugas itu, ya sudah nilainya drop jauh gitu. Tapi kalau dosen ngasih tugasnya agak banyak gitu ya, ya berarti kan akumulasinya nanti kan perkaliannya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu tugas yang nggak sempat dikerjakan sekalipun, nggak terlalu pengaruh nilainya gitu. Dan biasanya tuh dosen juga udah mengukur seberapa berat dari apa proses pengerjaannya. Jadi nggak ini bisa dikerjakan 15 menit gitu ya sebenarnya latihan gitu ya kalau saya sih bilang saya latihan saya bilang karena cuma ganti gambar ganti warna gitu ya cuma untuk memahami skrip oh ini ganti warna ganti gambar gitu nggak sampai berubah total 70% berubah dari apa harus kreativitas sendiri gitu nah itu sih mungkin pengertian untuk teman-teman yang di karyawan ya yang kelas-kelas karyawan. Oke, kalau ada kesulitan, ada Ini Pak, masalah segala macam, bisa via pribadi atau japri ya ke dosennya, izin atau apa itu nggak masalah. Langsung di grup juga boleh. izin Pak. Iya, silakan.
Ya, saya ingin bertanya Pak, untuk penilaian tugas itu sendiri, itu Bapak akan mengambil dari yang di Google Classroom atau yang Mm-mm. ngambil dari submission yang di e-learning ya Pak? Yang dari classroom ya, kan di classroom sudah ada tuh. Saya nggak pakai yang di e-learning karena e-learning saya ada gangguan mulu tuh ya beberapa kali. Makanya saya pakai GCR aja dulu, upload di sana, linknya aja kan. Saya minta linknya aja, nggak filenya, nggak usah diupload. Kalau filenya diupload memang besar sekali. Linknya saja, jadi taruh file-file yang sudah dikerjakan, file-file tugasnya di Google Drive Bapak masing-masing, atau di rekan-rekan masing-masing, disimpan di sana. Linknya aja kasih ke saya, gitu. Nanti tinggal saya buka. Jadi filenya tetap ada di direktorinya masing-masing. Proses Gitu ya. pengumpulannya memang Proses pengumpulannya memang yang seperti yang udah sudah-sudah kan Pak, yang saya dan Hmm. teman-teman lakukan itu di kolom komentar. Karena kalau di yang submission yang di Google Classroom kan harus berupa dokumen Pak. Emang Hmm. di kolom komentar aja kan Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Sama aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Eh, Satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Untuk UTS kan kita bikin game untuk SD ya Pak, untuk pendidikan Ya. dasar. Nah, apakah itu nanti bisa diteruskan sampai untuk tugas di UAS Pak, atau memang tugas di UTS itu berbeda dengan tugas di UAS Pak? Nah, di UAS berbeda nanti di UAS itu setelah UTS kita ini kan dari pertemuan pertama sampai UTS kita kan buat gamenya game pasif ya. Game pasif itu cuman kita ngandelin logik aja untuk interaksi dengan user istilahnya. Jadi kita gamenya game sederhana lah saya katakan gitu. Nah nanti di setelah UTS itu kita buat game yang aktif. Jadi kalau kita bikin game ada musuhnya, musuhnya itu aktif dia bergerak. Jadi kita nggak bisa kendalikan. Jadi kita perang gitu ya. Jadi lebih lebih ke gamer lah, cuman dua dimensi gitu. Em, Boleh Nah, saya konsultasi sedikit Pak? ya silakan. Ya, jadi saya dengan kelompok saya sedang membuat sebuah game. Mm-mm, Gamenya itu terhubung ke backend juga API pakai Laravel. Ada mm, database-nya. Gamenya itu lebih ke game seperti kuis gitu. Seperti kuis ada pertanyaannya gitu. Nah, pertanyaannya ini mm, bisa diupload list-list pertanyaannya itu oleh seorang guru gitu. Gurunya bisa bikin account gitu. Em, mm. apakah itu termasuk kategori yang nanti bisa untuk UAS yang dinamis, atau sebaiknya itu hanya untuk yang UTS saja, Pak? Itu yang untuk UTS. Karena apa? Nggak interaktif ya. Kalau kita interaktif tuh, jadi dia ada objek yang dia berpikir, dia cerdas. Dia kalau ditembak bisa menghindar gitu ya. Terus dia bisa bergerak semaunya gitu, random gitu ya. Nah itu yang aktif. Jadi dia punya kayak apa? Kalau kita game perang misalnya kita ada musuh di depan ya, kita tembak itu musuhnya nanti bisa berjumlahnya nambah terus gitu ya. Jadi kita tembak nanti ada nilai poinnya kayak gitu. Itu yang setelah UTS kita belajar itu. Tapi kalau game yang pasif tadi kita cuma ada pertanyaan, tebak kata betul atau enggak, gambar atau enggak. Itu pasif kita nunggu, gitu kan? Kita klik klik gitu ya. Ini kalau kita diem aja, ya kita habis ditabrak musuh, ditembak musuh gitu. Jadi musuhnya aktif, dia tahu kita berada di mana, kita dikejar. Kita bisa pindah ke kiri, dia ngejar ke kiri. Kita pindah ke kanan, dia ngejar ke kanan gitu ya. Jadi ada kecerdasan di apa? Di objek lawan kita. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Mm. Oke, itu ya. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa dilanjut atau masih ada lagi? Silakan. Itu sebagian saya sudah coba share ya di pertemuan ke-9 tuh. Kalau mau dibaca-baca ya, tadi saya belum upload semuanya. Ada di sini ya. Siap. Pertemuan 9. Nah, kita gunakan Flame. Nah, ini package-nya pakai Flame. Flame ini package bawaan yang sudah dibuatkan oleh Flutter Dev.
software developer yang kita bisa gunakan untuk buat game yang interaktif. Jadi istilahnya mesin kecerdasannya udah di situ gitu ya. Kita tinggal manfaatin aja. Nah ini dia sudah punya dokumen sendiri gitu ya. Kita coba kotak-katik gitu ya. Jadi nggak bikin apa mesin inference-nya atau mesin kecerdasannya kita yang buat nggak. Kita hanya manfaatin aja. Itu butuh tim luar biasa kalau yang effortnya sampai seperti itu. Nah, kita tahu dasar-dasar cara berpikir game itu gimana di sini ya. Ada game loop istilahnya gitu ya. Gimana dia bisa bergerak, dia bisa menghindar gitu ya. Nah, di situ ada bagian-bagian cara berpikirnya dan struktur gamenya bagaimana sih gitu ya di dalam Flutter-nya. Sebenarnya materi inti dari pembuatan game ya ini ya, gamenya sudah apa interaktif. Nah, ini kita belajar ngitung dulu kecepatan FPS-nya ya. Frame per second-nya berapa gitu ya di HP biar kelihatan sebenarnya gambar tuh putus-putus cuman kita coba ngelihat putus-putusnya tuh seberapa jauh sih gitu ya dengan angka gitu kita bisa lihat kita belajar memahami cara logika game itu bergerak atau berinteraksi kalau kemarin kita lihat seakan-akan game itu pintar padahal kan kalau kita pakai frame itu sebenarnya patah-patah dia jalannya patah-patah gitu ya karena saking cepatnya mata kita nggak bisa menangkap kelihatan game itu halus geraknya gitu. Nah, ini coba kita buat eh, simulasinya sedikit-sedikit sambil kita tahu, oh dasar game itu cara berpikirnya begini sampai kita buat simulasinya. Itu apa UAS nantinya hasil akhirnya ya tentunya game yang interaktif. Oke, baik. Gitu ya, cukup ya. Tinggal dicoba dilanjut. Tadi intinya adalah kalau ini gunakan versi Dartnya yang ini yang jadi di materi 5 ya, materi 5. Ini tinggal diikutin aja versi ini download aja ya file Flutter Windows ini 331 atau mau download dari Flutternya juga bisa. Mana Flutternya kita? Flutter di sini juga ada kalau mau download langsung penelitian juga banyak ya. Karena kita sebagai developer itu kayak gitu di sibar informasi yang versi sama terus gimana cara ngatasin ya? Cari di sini ada di mana ya? Eh, nah ini kan versi yang sudah tinggi ya. Kita cari yang SDK arsipnya aja. SDK arsip. Ya di sini ada tuh versi dari Flutter-nya sama versi dari Dart-nya nih kan. Ini versi Dart-nya 3.4 nih yang terakhir. Nah, kita sesuaikan. Ternyata waktu kita install pakai versi Dart yang 3.3 dia bilang ternyata terlalu tinggi. Ya kita turunin. Turunin lagi misalnya ke berapa nih? 323. Masih tinggi juga, turunin lagi. Gitu ya. Biasanya sih di petunjuk waktu kita install dia bilang antara sekian sampai sekian gitu ya. Oh, kita pakai ambil jalan tengahnya aja ya gitu yang mana gitu. Kita coba-coba terus kita ulang lagi gitu. Biasanya saya kayak gitu sih. Kalau misalnya mengimplementasi skrip-skrip yang dapat dari luar, saya coba di versi ini turunin ini kan ada tahunnya nih ya. Tahunnya ini kelihatan. Ya kan setiap tahun berubah terus versinya. Nah, kita tinggal download, pasang. Yang ini coba nggak bisa. Saya pakai ini ya, 331 jadi ya. Versi datanya 218 tahun 2022 tadi saya coba itu. Nah sekarang udah bergerak lagi ke atas, udah jauh lagi. Dia hampir tiap bulan itu. Nah, Mbak ini dalam 15 hari udah naik versi ya, udah naik lagi.
Tiap bulan ini dia naik terus, versi baru terus. Nah, ini juga jadi sebenarnya kalau kita paham begini ya, tinggal coba-coba aja dulu pakai versi, setiap versi naikin atau turunin. Nanti bisa. Ini tinggal download aja, kalau mau tinggal download. Ya lumayan waktunya ada sekitar 2 gigaan kali ya, tergantung file ukuran. Nanti diekstrak, lalu dipasang lagi kayak petunjuk di modul kemarin cara instalasi tadi. Sama seperti itu sebenarnya. Oke, kalau misalnya tadi dari modul saya downloadnya susah, lambat gitu misalnya, ya cari aja di sini. Tadi yang versi 31331 ya. 331, mana ada 331? Ini 331. Ini download aja, cek gitu langsung, ntar dia ke download. Sama itu sama file yang saya lampirkan. Cuma kemarin waktu saya ngajar, banyak mahasiswa yang agak bingung kesininya, makanya saya kasih folder aja, udah download di folder itu aja, download ini. Satu paket, 4 paket tuh ya. Tapi kalau udah paham, kita udah ngerti, ya tinggal pilih sih sebenarnya di sini. Mana yang sesuai. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut atau kita tutup, kita absen dulu ya. Absen. Ada. Lalu saya buka filenya. File. File absen. Durrahman Hakim. Ada? Nggak ada. Ali Usman. Edi Rasidi. Ya, hadir Pak. Hadir ya. Oke. Habibi. Habibi? Nggak ada. Ilham. Nggak ada. Ita. Krisnawati. Ita ada? Hadir, Pak. Ya. Ya. Kholis. Mana sih Kholis? Kholis nggak ada. Mufid. Triyono. Nggak ada. Pak Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Ada ya. Romi Fadli. Romi hadir, Pak. Ada Romi. Oke. Berikutnya Yuni Sara. Ada. Henry. Pak Henry Taslim. Hadir, Ada. Pak. Isam. Pak Isam. Ya. Hadir Pak. Ya. Terima kasih. Pak Isam sering kasih masukan ya. Oke. Lamdes Simanullah. Nggak ada. Muhammad Fatur Rozi. Nggak ada. Oki Alfian. Oki, ada nih namanya? Ada ya, Oki? Ya, Alfian. Rizky Subagia. Hadir Pak. Ada. Toto Wahyudi. Contoh hadir Ada. Pak. Ada. Yudi Kurniawan. Nggak ada. Zulfa. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum disebut namanya? Udah habis nih. Oke, udah ya, Pak? Siapa? Oke, udah ya, Pak? Sinyal saya Oki. putus-putus soalnya, Pak. Oh, udah. Oki Alfian sudah. Oke. Oke, makasih, Pak. Mm-mm. Oke.
Saya dapat masukan kemarin dari dosen lain kalau ada beberapa mahasiswa yang ingin bisa kuliah offline. Saya tawarkan ke teman-teman, kalau memang ada yang mau offline, ya kita bisa janji nanti setelah UTS kita mau offline di kampus belajar bareng di pertemuan keberapa setelah UTS, kelas 9 atau 9 10. Boleh, Pak. Gimana? Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Saya boleh. masih kerja, Pak. Jadi saya kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke, mungkin nanti kita coba susun ya. Mungkin saya kasih sekali waktu gitu ya. Ayo malam kita, tapi malam lumayan ya. Sore jam 5 di hari apa di apa harinya pasti sama ya, nggak bisa ubah ya. Jamnya juga sama gitu ya, ke kampus gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa hadir ya Zoom, tapi yang bisa hadir ya bareng di kelas gitu ya. Karena di semester-semester lalu di waktu COVID juga kalau nggak salah ya, masa COVID itu ada offline sih, cuman kelas malam itu kalau saya datang dari total 20 mahasiswa tuh paling cuma dua gitu yang datang. Saya sering temuin gitu ya. Kadang-kadang pernah satu saat itu nggak datang semuanya gitu. Ya dosennya sendirian. Makanya perlu kesepakatan, oh janji benar-benar datang nih Pak, siap gitu. Jadi jangan sampai saya pas udah siapin malam kita di sini terus nggak ada yang datang. Tata Wahyudi sudah Pak. Tata Wahyudi tadi udah ya. Sebentar, saya cek dulu. Tata Wahyudi. Tata Wahyudi. Gimana tadi? Udah masuk. Oke, udah. Oke. Bentar ya, saya screenshot. Print screen. Saya taruh di kelas. Send. Oke, yang hari ini saya screenshot juga ya tuh tadi yang ada di Zoom. Jadi sudah kelihatan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicoba ya. Ujiannya biasa kayak kemarin, saya bilang 1 minggu, jadi minggu depan tanggal berapa tuh ya? Tanggal 22 ya, kita sudah ujian. Batas waktu pengumpulannya sampai tanggal 29. Jadi seminggu. Jadi ujiannya tanggal 22, tapi akhir seminggu ya setelah tanggal 29. Jadi 2 minggu dari sekarang batas terakhirnya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.